Kerajaan, Shalom. Shalom. Sekarang kita beribadah dalam Strategic Hours di Dimension bersama dengan The Dance, The Desire of All Nations, USA. Jadi sama-sama kita mau menyanyikan lagu When I Look Into Your Holiness. Oke. Sebelumnya kita balik berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang kami lakukan bukan semata-mata kebiasaan, tapi kami melakukan karena kami rindu Tuhan membagikan firman-Mu kepada banyak orang. Dengan keterbatasan Tuhan hari ini, apa alat-alat kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam ibadah ini, dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Bekerjalah Tuhan, pakai setiap kami serahkan Tuhan, kami buka hati pikiran kami untuk firman-Mu bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan. Tidak ada tempat yang terlebih indah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu Tuhan yang boleh kami dengar melalui orang tua rohani kami. Sungguh Tuhan, firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah pengharapan kami Tuhan. Sungguh hanya di dalam-Mu Tuhan kami boleh merasakan ketenangan. Kami boleh merasakan ketentraman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bawa kami Tuhan naik dan naik Tuhan. Kami rindu ada terus bersama dengan-Mu Tuhan. Tinggal di dalam-Mu. Hidup bersama-Mu. Dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tidak ada keinginan yang lain selain Engkau menguasai hidup kami, memimpin hidup kami, mengatur hati dan pikiran kami Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang memberikan dalam kami Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih indah. Engkau lah yang terutama. Engkau lah yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dialah kebenaran-Mu dan kerajaan-Mu saja Tuhan yang kami cari, yang kami dapatkan, dan yang akan kami simpan baik-baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karena sungguh Tuhan, firman-Mu adalah yes dan amin. Tidak ada keraguan dalam hidup kami akan firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan segalanya dalam hidup kami. Ya, firman itu boleh bekerja dengan dahsyat, merubah hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami terus semakin ditransformasi Tuhan, memiliki pikiran-Mu Tuhan dalam hidup kami, memiliki jalan-jalan-Mu dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup kami hanyalah untuk Engkau. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Karena waktu itu adalah waktu kesempatan yang kami boleh diberi izin untuk merestorasi hidup kami. Terima kasih. Hidup kami akan semakin lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Karena Engkau tinggal dalam hidup kami. Bekerja dengan dahsyat untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah hari ini Tuhan, maupun nanti yang akan mendengarkannya lagi. Tuhan, bekerja. Roh Kudus bekerja. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa firman, sia-sialah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pewahyuan, pengetahuan, pengenalan akan Engkau boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berbicara buat kami. Kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mulai, saya mau berdoa kita semua. Bapa, sekali lagi hamba berdoa untuk setiap yang mendengar secara langsung maupun yang akan mengulangnya. Biar firman-Mu disingkapkan melalui
apa yang sudah kami dapat dari Bapak rohani kami, Yes, Tuhan. Bapak, itu juga terima kasih. Ya. Sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu di akhir-akhir ini, di hari Yes. akhir, pada saat yang terakhir ini Tuhan. Iya. Ya. Terima kasih dalam nama Yesus. Siap. Yang siap katakan. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Salam kerajaan and shalom. 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 Sekarang kita beribadah dalam Strategic Hours New Dimension bersama gereja yang tidak lazim, Unusual Church di Desire of All Nation USA. Nah, Mam Tati pernah mengatakan bahwa terus melihat ke depan, Hmm. jangan melihat ke belakang. Apapun itu, Iya. baik keberhasilan maupun kegagalan, seperti halnya hujat itu nyata, maka tahta kerajaan pun nyata. Amin. Amin. Bahwa segala sesuatu di alam nyata dan hal rohani itu sama realnya. Iya. Tinggal tergantung kita aware dengan yang dunia mana. Ya. Nah, mari kita baca sama-sama dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 16. Mungkin Mam bisa bantu baca atau 4, Ibrani 4 ayat 16. 16. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian Ya. menghampiri tahta kasih karunia, Mhm. supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin. Mhm. Menghampiri tahta kasih karunia supaya apa? Supaya kita menerima rahmat Hmm. dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yes. Yes. Nah, ada aliran rahmat dan kasih karunia yang mengalir dari tahta karunia. Hmm. Seperti halnya ada orang yang menjanjikan menjamin memenuhi kebutuhan kita. Orang kaya, saya akan menjamin untuk biaya anak kamu sekolah. Saya akan jamin untuk biaya semuanya yang kamu butuhkan. Hmm. Nah, biasanya kita lebih percaya dengan omongan orang, betul? Ya. Dibanding dengan janji Tuhan bahwa janji Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya. Nah, seharusnya, katakan seharusnya, Seharusnya. kita lebih percaya terhadap janji Tuhan, bukan? Amen. Ya. Yes. Karena manusia itu gampang untuk bisa melupakan. Mungkin pada waktu dia berjanji, dia situasi hatinya lagi senang. Tapi pada saat dia kesel, pada saat dia marah, mungkin dia bisa membatalkan semua janjinya, betul? Ya. Tetapi Tuhan, dia tidak pernah, karena setiap segala sesuatu yang dia janjikan, dia tidak pernah untuk bisa melanggar janjinya sendiri. Yes. Amin. Amin. Amen. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa Ya. janji Tuhan lebih daripada setiap orang, siapapun dia, orang kaya manapun yang menjanjikan kepada kita. Amin. Yes, amin. Ya. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 32, Matius 6 ayat 32, mungkin atau ini bisa bantu baca juga, anak Rani. Matius 6. Matius 6 ayat 32. Udah mau terakhir. Matius 6 ayat 32. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, apa itu semua itu? Apa semua itu? Ayat di atasnya 31 itu ada apa macam-macam tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai dan semuanya. Nah, semua yang kita butuhkan. Kenapa yang dimakan, yang diminum dan yang dipakai itu adalah tentang kebutuhan secara yang paling utama. Karena setiap orang pasti makan, betul? Ya. Setiap orang pasti minum. Dan Ya. setiap orang pasti butuh pakaian. Ya. Nah, itu adalah hal yang utama. Nah, kalau seseorang sudah memenuhi hal yang utama, pasti hal yang lainnya akan tercukupi, akan tergantung daripada kebutuhannya masing-masing. Ya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal yang paling utama, yang paling kecil sekalipun dalam hidup kita. Ya. Nah, dikatakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Dan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Ya. Nah, Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Amin. Bahkan sebelum kita meminta, Tuhan tahu. Hmm. Amin. Amin. Yes, Nah, amen. di dalam NASB-nya dikatakan bahwa begini,
For the Gentile eagerly seeks all these things, for your heavenly Father know that you need all these things. Yeah. Jadi heavenly Father know bahwa Bapa kita di surga tahu tentang segala sesuatu yang kita butuhkan. Yes. Tuhan tahu dan akan memenuhi. Amen. Nah, seharusnya percaya pada Tuhan lebih percaya Yes. kita kepada manusia. Amin. Amin. Nah, tapi pada umumnya 99% manusia lebih percaya kepada manusia. Ya. Betul? Ya. Daripada kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia kelihatan. Yes. Karena mereka melihat sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ya. Yeah. Itu sebabnya banyak orang percaya pada Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka tidak menggantungkan segala yang dibutuhkan pada Tuhan. Dia lebih percaya pada manusia. Amin. Ya. Nah, jika demikian sebenarnya kita memberhalakan manusia, Yeah. karena kita lebih percaya pada manusia Ya. daripada kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, seharusnya tidak demikian. Karena kan seharusnya tidak demikian. Seharusnya Tetap tidak demikian. Nah, seperti saya katakan bahwa sebenarnya hal rohani itu lebih real dari hal jasmani. Amin. Amin. Hal rohani itu lebih real daripada hal jasmani. Karena apa yang terjadi di alam jasmani itu sudah terjadi terlebih dahulu di alam rohani. Nah, berarti kita hanya mengeksekusi apa yang di alam rohani. Beberapa hari yang lalu saya bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat saya punya badan six pack. Istri saya ketawa langsung. Padahal saya tidak pernah olahraga. Dan saya ceritakan kepada dad, kepada ayah rohani saya. Dia bilang, oh iya, aminin itu, bahwa itu sudah terjadi. Seharusnya yang namanya Melki secara alam roh yang di surga itu seperti demikian. Aminin, tinggal kamu aku kan di bumi dengan olahraga, dibuktikan, dieksekusi. Amin, haleluya. Nah, jadi hal-hal rohani itu sudah terjadi dahulu di alam jasmani. Nah, demikian juga dengan firman ketika Yesus ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ingin menebus manusia. Mereka atau marilah kita di dalam Kejadian, marilah kita menjadi manusia. Salah satu di antara kita menjadi manusia. Itu sudah terjadi di alam roh dulu di sana, sehingga pada waktu Maria memakai rahim Maria untuk melahirkan Yesus, dieksekusi di bumi. Jadi segala sesuatu yang terjadi secara roh itu lebih real daripada jasmani. Amin. Nah, Yesus menjadi mediator kita karena perantara kita dengan Tuhan itu sangat teruji. Yesus Kristus menjadi mediator. Kenapa? Karena yang berkenan kepada Tuhan. Yes. Hanya Yesuslah yang menjadi mediator bagi kita, mengalami dan hidup dalam kerajaan Allah. Sehingga kita bisa mengalami dan hidup dalam kerajaan Allah. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya setia ke gereja. Karena kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu real. Kalau kita hanya ke gereja, tidak tahu tentang mengalami kerajaan Allah, maka sebenarnya kita akan sia-sia. Sebenarnya saya tadi siang atau tadi pagi, ketika saya bangun pagi, saya merenungkan firman, saya dibukakan bahwa Yesus itu mempersiapkan kita untuk apa? Untuk kita mengalami kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus mengajar kepada murid-muridnya dalam Matius 13 tentang kerajaan Allah. Agar apa? Agar mereka mengerti tentang kerajaan Allah itu bukan setelah dia mati atau setelah kita mati, tetapi kerajaan Allah itu terjadi di bumi ini. Sehingga dia mempersiapkan melalui apa? Melalui dia mempersiapkan untuk menjadi imam Melkisedek, melakukan keimamatan Melkisedeknya. Dia menebus dosa, karena dia menebus dosa, dia memutuskan kutuk dosa, sin nature, dan dia memberikan rohnya, itu roh Kristus, dan juga dia mengirimkan bantuan, yaitu penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus atau Parakletos. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saya melihat bahwa orang yang mempunyai Roh Kudus itulah yang akan mengalami kerajaan surga. Orang yang hidup dalam Roh Kudus itu akan mengalami kerajaan surga. Nah, mungkin hal ini, topik ini akan saya siapkan mungkin untuk minggu depan.
tentang tentang walk, lead, and live by the Holy Spirit. Mungkin minggu depan kalau Tuhan gerakan, saya akan bukain tentang walk, lead, and live by the Holy Spirit. Sebab apa? Sebab tanpa Roh Kudus itu bukannya hal sesuatu yang kita berbahasa roh atau merinding-merinding dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi Roh Kudus itu adalah memang suatu pribadi yang Tuhan persiapkan, Yesus persiapkan, yang Tuhan memang Yesus pribadi yang akan meneruskan pekerjaan Yesus di bumi ini. Karena Yesus sebagai manusia terbatas, tetapi Roh Kudus itu adalah omnipresent, maha hadir. Dia berada di mana-mana. Tapi saya ingatkan lagi bahwa Tuhan ada di mana-mana, tapi bukan Tuhan bisa tinggal di mana-mana. Amin. Ya. Nah, saya katakan bahwa kerajaan Allah itu dan kerajaan dunia itu real. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia bersifat rohani, Ya. karena tidak kelihatan. Tapi, katakan tapi, Tapi, membawa dampak secara nyata. Hmm. Sebenarnya ketakutan itu pun adalah rohani. ya, Karena apa? Karena tidak bisa dilihat. Apakah bisa melihat tentang takut? Apakah bisa melihat tentang cemas? Seseorang cemas? Tidak bisa. Apakah bisa melihat orang iri hati? Dipegang iri hatinya. Apakah bisa dipegang tentang kecewanya? Tidak bisa. Nah, berarti segala sesuatu yang tidak bisa dilihat itu berarti cemas, berarti bersifat rohani. Hanya rohani yang cemas, takut, khawatir, kecewa, iri hati itu berasal dari sistem dunia. Katakan sistem dunia. Sistem dunia. Tapi kalau berasal dari sistem kerajaan surga, itu apa? Righteousness, kebenaran, damai, sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, jadi tergantung kita berada atau tinggal di dunia apa. Ya. Di dunia jasmani, di dunia kehidupan kerajaan duniawi atau kerajaan surgawi. Ya. Itulah. Jadi segala sesuatu yang semuanya kita hidupi yang tidak kelihatan itu sebenarnya bersifat rohani. Amin. Amin. Nah, membawa dampak secara nyata. Sebabnya sewaktu setan datang kepada manusia menyerupai ular, maka dengan berkelanjutan si ular terus berkembang dalam bentuk sistem. Nah, itu disebut apa? Dunia. Dunia itu suatu sistem dan berkembang hingga menjadi apa? Satu Babel system namanya. Kalau kita baca dalam Kejadian 11 ayat 4 dan 7, ayat 4-nya dibunyi begini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini salah satu sistem yang terbangun ketika mereka mengikuti sistem si ular, itu sistem dunia. Mereka ingin mencari nama, mencari popularitas. Dalam Genesisnya, NASB-nya dikatakan begini, they said, come, let us build for ourselves a city and a tower whose top will reach into heaven, and let us make ourselves a name. Otherwise, we will be scattered abroad over the face of the whole earth. Jadi mereka mencari nama mereka sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga di ayat yang ke-7 dikatakan begini, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, dalam NASB-nya ada yang bisa bantu baca dalam Genesis 11 ayat 7. NASB Genesis 11:7. 11:7, bukannya 7-Eleven. Kalau 7-Eleven itu nama toko. Apa? Wararaba. Ya. Kejadian 11. Ayat 7. 11:7. Bukan juga 9/11. 9/11 itu kejadian di New York 2001. NASB. NASB, Pak. Come, let us go down and there confuse their language, so that they will not understand one another's speech. Nah, Tuhan turun mengacaukan dengan apa? Confuse their language so that they will not understand one another's speech. Jadi yang membuat kekacauan itu cuma misunderstand. Keluarga bisa kacau karena misunderstand. Hubungan orang tua anak bisa kacau karena misunderstand. Pertemanan bisa menjadi kacau karena misunderstand. Itu suatu perkara yang sangat simpel sekali.
dengan misunderstand, bukan miss universe, tapi misunderstand, maka akan kacau semuanya. Ya. So, itu hati-hati dengan tipu daya si iblis. Dengan satu kata saja, maka akan misunderstand. Ya. Amin. Ya. Amin. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1 sampai 11, itu interaksi surga dan bumi sangat dekat. Interaksi bumi dan surga itu sangat dekat. Tetapi sejak pasal 11, maka interaksi bumi dan surga menjadi jauh. Ya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan hendak turun, dikatakan. Sehingga hendak turun. Karena apa? Karena interaksi sangat jauh. Sudah terjadi suatu perbedaan, suatu jurang. Sejak mulai ayat 11 ketika mereka berinisiatif untuk mencari nama sendiri. Ya. Nah, Tuhan turun, artinya apa? Tuhan menginspeksi dan mengintervensi bumi. Nah, saat ini, katakan saat ini, Saat ini. Tuhan juga turun mengintrospeksi, mengawali gerejanya, hambanya, imamnya. Karena kita tahu bahwa yang diukur dahulu adalah di dalam rumahnya Tuhan. Ya. Berarti hambanya dulu. Sebab itu kita harus menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, jangan yang expired date. Katakan not expired date. Not expired Tapi date. masih apa? Masih, kalau bukannya expired date apa namanya? Ya belum expired. Ya belum not expired, masih valid date. Ya. Bukan. Masih update. Masih update. Bukannya valid date. Masih update. Ya. Upgrade. Upgrade, next level itu lain lagi. Tapi yang pasti bahwa jangan jadi hamba Tuhan atau anak Tuhan yang excited. Masih punya simbol, masih punya KTP, tapi sudah mati. Seperti halnya saya masih punya KTP Surabaya, saya masih punya juga KTP Jakarta kalau nggak salah, tapi sudah expired. Nah, jangan menjadi hamba Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang expired. Yes. Karena apa? Karena cuma nama toh, tapi tidak punya kuasa dalamnya. Amin. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan mengintervensi gerejanya, hambanya atau imamnya, Tuhan ingin mengintrospeksi apakah kita membangun hanya untuk tujuan pribadi atau untuk tujuan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita harus smart, katakan smart. Smart. Karena tidak semua pelayan atau hamba Tuhan itu mendapat mandat dari Tuhan. Karena itu sudah terjadi dalam Matius 7 ayat 21 kalau tidak salah. Dan juga tentang bahwa banyak orang memanggil Tuhan Tuhan, tetapi Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau di hari terakhir. Padahal mereka melakukan banyak perkara, padahal mereka melakukan segala mukjizat, Ya. mengusir setan, membuat mukjizat dan sebagainya, tetapi mereka expired. Karena apa? Karena dia berlaku di kerajaan surga. Bukan berarti kalau surga harus punya KTP, bukan. Tapi yang saya mau katakan bahwa mereka tidak mempunyai mandat dari Tuhan untuk melakukan segala apa yang dilakukan di bumi ini. Nah, sebab itu hati-hati di hari terakhir, Ya. di hari akhir, di hari terakhir ini. Ya. Nah, coba baca dalam Matius 24 ayat 3 sampai 5. Mungkin bisa bantu baca 6 atau apa nih? Matius 24 ayat 3 sampai 5. Matius 24 Ayat 3 sampai 5. sampai 5. Mhm. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Iya. datanglah murid-muridnya kepadanya untuk Mhm. bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya. Kata mereka, Hmm. katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu Ya. dan tanda kesudahan dunia. Mhm. Ayat keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah Mhm. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mhm. Nah, murid-murid bertanya kepada Yesus, apa tanda kedatangan Tuhan? Karena kedatangan Tuhan apa? Cuma hanya terjadi apa? Penyesatan. Mengaku di sini Mesias, akulah Mesias. Karena itu jangan mencari mukjizat. Ya, Do not be a miracle seeker, tapi be a miracle worker, menjadi pembuat mukjizat. Sebab kalau kita mencari mukjizat, tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana mencari klinik, mencari dukun untuk mencari sesuatu.
entah pesugihan, atau menjadi kaya, ataupun untuk kesehatan dan sebagainya. Amin. Amen. Nah, coba baca dalam NASB-nya, Matthew 24, verse 3 and 5. Ada yang baca? NASB. Ya, Matthew 24, verse 3 and 5. Hallelujah. And as he was sitting on the Mount of Olives, Yeah. the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things happen? And what will be the sign of your Okay. coming?" Perhatikan, what will be the sign? The sign, just only one sign, only tanda, satu tanda. The sign, not the signs with S, tapi the sign, tanda. Satu tanda apa yang akan kedatanganmu terus? Nah, And of the end of the age. ya. And Jesus answered and said to them, "See to it that no one misleads you." That no one misleads you. Jangan sampai membiarkan ada satu orang pun yang bisa engkau. Terus, For many will come in my name and saying, "I am the Christ," and they will mislead many people. Banyak orang datang memakai nama Tuhan, tapi mereka akan mislead. Banyak yang mislead, banyak menyesatkan. Dalam PPT-nya dikatakan bahwa later when they arrived at the Mount of Olives, his disciple came privately to where he was sitting and said, "Tell us, when will these things happen? And what sign shall we expect to signal your coming and the completion of this age?" And Jesus answered, "At the time deception will run rampant, akan akan banyak sekali penyesatan. So beware that you are not fooled." Sekarang bahwa hati-hatilah jangan sampai kamu dibodohi. For many will appear on the scene claiming my authority, memakai otoritasnya, saying about themselves, tetapi sebenarnya mereka hanya memakai untuk dirinya sendiri, bahwa mengaku bahwa I'm the only one, saya mendengar suara Tuhan, saya diurapi Tuhan, and they will lead many astray. Nah, dikatakan bahwa akan ada hanya satu tanda dari satu akhir, dari satu era. Nah, the end of era, the end of age. Nah, artinya apa? Satu tanda atau suatu era, yaitu kedatangan Tuhan ini jangan diartikan dengan seperti halnya kita doktrin yang lama, pengajaran yang lama, bahwa bumi akan hancur, bahwa terjadi gempa. Betul, ada terjadi gempa dan sebagainya, terjadi perang dan sebagainya, tapi bukan itu intinya. Dikatakan bahwa akhir dari suatu era atau akhir daripada suatu zaman ini adalah zaman tentang perubahan dari zaman kefasikan kepada ke zaman apa? Orang benar. Dari perbedaan antara seed nation dengan God nation, akan terjadi perbedaan, akan terjadi suatu pemisahan, akhir daripada suatu pemisahan. Itu sebabnya dalam Matius 13 itu tentang kerajaan Allah ada beberapa macam contoh atau perumpamaan dari kerajaan Allah. Mulai dari apa? Tentang benih, tentang apa lagi? Tentang lalang dan gandum, tentang ragi, tentang apa lagi? Tentang tukar, tentang ikan yang busuk sama ikan yang segar dipisahkan. Dan semua itu terjadi pemisahan. Jadi sebab itu harus kita hidup menentukan di era mana kita akan hidup. Di era orang fasik atau di era orang benar. Nah, sebab itu hati-hati dengan siapa yang memimpin hidup kita. Karena apa? Karena yang membuat mislead itu adalah leader, pemimpin. Saya tidak mengatakan atau saya tidak menunjuk suatu organisasi gereja tertentu, tapi saya mau katakan bahwa yang bisa menyesatkan adalah pemimpin. Itu hati-hati dengan ajaran daripada pemimpin kita. Dan apalagi kita mencari-cari melalui banyak YouTube sini, YouTube sana, sehingga kita mendengar YouTube si A hamba Tuhan yang mengaku bahwa hamba Tuhan, si A menyebutkan begini, sedangkan si B menyebutkan begini, sehingga kita bingung. Itu sebabnya di dalam aliansi ini kita mempunyai satu chain comment, satu pattern, satu pola, bahwa kita memiliki seorang bapa. Karena hanya seorang bapa lah yang ada di dalam rumah.
kalau kita mempunyai rumah, maka kita aman. Amin. Tempat yang teraman adalah dalam rumah Tuhan, Amin. di mana ada orang tua, di mana ada orangnya Tuhan, di mana ada kebenarannya. Yes. Amin. Amin. Itu kita harus menemukan rumah, Hmm. dan hanya orang yang menemukan rumah, dialah yang disebut anak. Ya. Amin. Amin. Karena pada saat dia ada di rumah, berarti dia ada bapa dan ada anak. Ya. Dan tidak mungkin seorang bapa akan memberi hal yang buruk pada anaknya atau menyesatkan Ya. anaknya. Tidak ada. Iya. Bapa di dunia sekalipun tidak akan pernah membuat anaknya menjadi tersesat. Tidak pernah ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari apapun seorang bapa membuat anaknya menjadi lebih buruk. Tidak ada, karena tidak ada. Tidak Karena ada. seorang bapak selalu menuntun dan mengajar, mendisiplin, mengajak anaknya untuk selalu hidup lebih baik, Yes. bahkan Yes. lebih daripada dia sendiri. Yes. Jadi halnya saya ingin anak-anak saya lebih pintar sekolahnya daripada saya. Apa yang saya tidak tahu, anak saya bisa lebih tahu daripada saya. Dia harus lebih maju daripada saya. Karena itulah harapan orang tua. Demikian pun kita. Ya. Bapak kita selalu ingin kita Iya. menjadi the best. Itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa satu kali pernah berkata bahwa engkau dapat melakukan lebih daripada yang apa aku lakukan. Ya. Amin. Wow, bukan berarti kita lebih daripada Yesus, bukan. Tapi kita dapat melakukan lebih daripada apa yang Yesus Amin. lakukan. Amin. Amin. Nah, leadership menuntun ke jalan yang tidak seharusnya. Kerjanya mislead. Nah, pada saat ini penyesatan akan merajalela. Nah, Dad pernah mengatakan bahwa di Filipina ada seseorang punya karisma dan mengaku sebagai Yesus sebagai jalan kebenaran yang hidup. Itu sudah kelewatan karena tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup, hanya Yesus saja. Amin. Amin. Orang yang hati nuraninya tidak bersih, maka akan mudah disesatkan. Ya. Amin. Amin. Dan juga saya katakan bahwa juga orang yang tidak menemukan rumah Allah, maka akan mudah disesatkan. Ya. Kenapa? Karena dia akan mencari-cari kebenaran. Hmm. Dia mencari kebenaran si A, dia mencari kebenaran si B, Hmm. kebenaran si C, sehingga ada seseorang yang lebih karisma, seseorang yang lebih terkenal mungkin, dia akan mudah mengikuti. Dan mereka tidak tahu di ujungnya, karena kesesatan baru tahu pada akhirnya. Penyesalan terjadi pada akhir. Sebab tidak mungkin penyesalan terjadi pada akhir, itu salah. Katakan salah. Kalau penyesalan terjadi di muka, itu namanya bukan penyesalan, namanya apa? Pendaftaran. Tapi penyesalan selalu terjadi di belakang. Amin. Amin. Nah, sebab itu jangan disesatkan dengan orang yang apa? Orang yang mudah disesatkan adalah orang yang mudah mencari sensasi, Ya. entah dengan pengurapan atau memakai suatu media. Ya. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai di Nigeria atau di sana dibilang ada pakai didudukin, dikentutin dan sebagainya, aneh-aneh saja gitu. Nah itu bukan cara Tuhan. Amin. Iya. Amin. Iya. Nah, sehingga apa? Sehingga ada juga yang memakai media, ada ketergantungan dengan media itu sendiri. Karena media itu segala sesuatu yang dipakai itu hanya cuma sebagai apa namanya alat, sebagai potensi doang, bukannya sesungguhnya. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak yang karismatik dan sebagai karismatik mania memakai minyak urapan. Memakai minyak urapan dan bahkan minyak urapan diperjualbelikan dijadikan bisnis. Karena mereka ketergantungan dengan minyak urapan, bawa pulang. Dan bahkan ya kalau soal perjamuan suci ya itu bolehlah, wajar karena dia di rumah boleh dibawa pulang. Tapi kalau sampai minyak urapan diperjualbelikan, diolesin dan sebagainya, saya bilang itu sudah tidak benar. Karena tidak benar. Ya, benar. Dan minyak urapan itu juga tidak membuat kita menjadi lebih suci. Ya. Dalam minyak urapan tidak membuat kita menjadi lebih benar atau lebih kudus. Sebab apa? Sebab walaupun diolesi dengan minyak urapan, tapi hidup kita tidak benar, Ya. maka tetap kita tidak berkenan Ya. dan tidak akan merubah hidup kita. Ya. Bukan berarti dengan minyak urapan kita olesi terus langsung dia berubah, jedreng gitu, jadi lebih suci, lebih kudus. Tidak, karena minyak urapan itu tidak mengubah hidup seseorang. Yes. Ya. Nah, hidup seseorang bisa berubah kalau dia hanya diubahkan oleh firman dan roh. Yes. Amin. Amin. Yes. Dan hanya orang yang mau mendengar firman. Ya. Karena tanpa mendengar, tiada firman dalam hidupnya, maka tidak ada sesuatu yang bekerja dalam hidupnya. Ya. Amin.
Amen. Sebab itu untuk terhindar dari penyesatan, temukan rumah Allah. Ya. Karena di rumah Allah ada orangnya Tuhan serta kebenarannya. Ya. Yes. Seperti halnya wanita yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun disesatkan. Amin. Ya. Dia mencari banyak dan mendengar banyak berita. Mungkin dia banyak mendengar berita. Ada si A, ada si B, si C, sehingga apa? Sehingga habis hartanya. Kenapa? Karena mengikuti berita-berita yang tidak benar. Untuk apa? Untuk menerima kesembuhan. Hingga akhirnya satu hari dia bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Itu apa? Yaitu Yesus Ya. sendiri. Ya. Perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Ya. Karena perlu ada pemicu yang membuat kita berubah. Ya. Tidak bisa bilang bahwa, oh saya bisa berubah dengan diri sendiri. Bagus kalau bisa. Amen. Tapi saya mempunyai pola. Ayah rohani saya, orang tua rohani saya berubah karena ada ayah rohaninya. Demikian hidup saya bisa berubah karena ada orang tua rohani saya. Dan saya himbau juga, barang siapa yang mendengar firman ini, temukan Bapak rohani, karena Bapak rohani itu akan membuat kita untuk Shape. men-shape kita, membentuk kita menjadi anak panah di tangan pahlawan. Amen. Karena tanpa didikan daripada seorang ayah, maka hidup mereka akan menjadi liar. Amin. Ya. Entah itu soal rohani maupun soal jasmani. Kalau tanpa didikan, maka seorang anak akan bertumbuh secara liar. Ya. Katakan, yes, betul, Yes. itu dia. Hmm. Nah, itu sebabnya temukan rumah Allah karena ada orang-orangnya Amen. Yes. di dalam rumah Allah. Nah, tanda orang-orang percaya akan diikuti, bukan mencari. Nah, tanda-tanda orang percaya itu akan diikuti, bukan mencari. Artinya apa? Tanda-tanda ini akan mengikuti setiap orang percaya. Jadi bukan, kita tidak perlu, sebabnya kita tidak perlu mencari sensasi. Ya. Kita tidak perlu mencari segala nubuatan. Saya termasuk dulu, waktu saya masih hidup dalam zaman error, saya mencari nubuatan-nubuatan. Wah, ada hamba Tuhan terkenal, ada hamba Tuhan diurapi, datang paling depan duduknya, sehingga bisa didoakan, dinubuatkan, dibaca-bacain istilahnya gitu. Disebutkan, wah kamu nanti akan begini-begini dan sebagainya. Itu sudah masa error. Nah, jadi tanda-tanda orang percaya itu akan diikuti, bukannya kita mencari. Sebab ketika Tuhan berbicara, yang pertama-tama Tuhan berbicara pada kita langsung. Ya. Dan kepada hamba Tuhan sebagai konfirmasi. Tidak mungkin orang berbicara tentang hidup kita pada orang lain dulu. Ya. Tapi Tuhan akan berbicara langsung pada kita. Ya. Pada saat kita mendengar, maka dikonfirmasi dengan hamba Tuhan. Ya. Lainnya. Jadi salah kalau kita mencari hamba Tuhan dulu, dengerin apa nih ini. Itu sama juga dengan klinik, katakan klinik. Amen. Nah, itu sebabnya kita harus, hati nurani kita harus murni. Amin. Klinik tahu pendukunan. Ya. Nah, klinik. Kalau klinik itu rumah sakit kecil. Puskesmas kalau klinik. Ini klinik pakai E. Iya. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Klinik itu puskesmas kalau di Indo, pusat kesehatan masyarakat. Tapi kalau klinik itu kedukunan. Klinik namanya. Nanti ke Indo lagi coba ya belajar. Nah, jadi ada 7 hal tanda daripada orang yang mudah disesatkan. Katakan apa? 7. Nah, yang pertama apa? Orang yang hatinya tidak murni, hatinya tidak suci. Sebab itu jangan seperti Demas yang meninggalkan pengajaran kebenaran, Ya. Ya. atau dia mencoba untuk membeli kuasa. Sebab itu jangan mencari sensasi. Kalau kita masih punya, sebab itu dalam aliansi ini kita diajar untuk clear, sama pure. Ya. Pertama mungkin saya berpikir sulit untuk bisa clear sama pure. Apalagi soal merit, money, motif, dan moral. Segala sesuatu itu harus diuji dengan clear, pure. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di atas itu semua berarti daripada sejarah. Ya. Kalau tanya saya tentang kebenaran, saya akan jawab tentang kebenaran. Amin. Itu kita harus clear sama pure. Pada saat kita hatinya suci, maka kita tidak akan mudah disesatkan. Karena ada istilahnya sesuatu menarik sesuatu. Ya. Kalau hati kita nggak murni, berarti kita menarik sesuatu juga yang tidak murni. Amin.
Tapi kalau hati kita murni, maka kita akan menarik sesuatu yang murni juga. Ya. Dan saya belajar itu dari orang rohani saya. Terus terang, pada waktu saya terkonek awal-awal, sempat ada curiga. Karena apa? Karena saya ambil menganggap bahwa semua hamba Tuhan, semua hamba Tuhan yang saya kenal, hanya ada sesuatu di balik itu semua. Tapi setelah waktu teruji semuanya, saya teruji, clean, clear, and pure. Sebabnya ayah rohani saya atau dia namanya did it, dia sudah melakukannya. Amin, saya bangga. I'm proud of you there. Ya. Dan kedua, jangan mencoba mencari sensasi. Saya katakan, orang yang mencari sensasi, mencari manifestasi, bukannya money investasi, bukan. Kalau money investasi bagus, tapi kalau manifestasi mencari apa, jadi apa itu manifestasi? Manifestasi itu, ya itulah terjadi manifestasi perwujudan atau penampakan sebagai manifestasi namanya. Mencari sensasi, mencari yang wah-wah. Nah, jangan mencari sensasi seperti waktu Petrus dalam masa kebodohan. Petrus tidak percaya pada Tuhan, dia mencari sensasi. Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air, bagi Tuhan kecil. Jangan kamu mau jalan di atas air, kamu mau ada di bawah air sampai jalan pun nggak apa-apa. Tuhan bisa melakukan itu semua. Tapi yang ingin dikatakan bahwa dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, jangan mencari sensasi. Ya. Kalau kita mempunyai karunia, itu bukan untuk sensasi. Mau kita hebat, mau kita bisa membuat orang, kita hanyalah alat kalaupun kita bisa memakai orang. Amin. Amin. Dan itu sudah terbukti. Nah, rohani saya, dokter bilang 4-6 minggu apa retak pinggangnya, tulang rusuknya 4-6 minggu. Tapi ketika kita bangkit manusia rohnya, alam roh terjadi, alam bisa terjadi. Besokannya dia langsung bisa anterin makanan kepada saya. Tapi bukan itu maksudnya, tapi dia bisa bergerak. Sebelumnya bernafas saja susah, tapi pada saat dia menghidupkan manusia rohnya, menghidupkan alam surgawi, maka alam duniawi akan ikuti. Amin. Itu Tuhan bilang, carikan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hal-hal surgawi, hal-hal rohani dulu, maka hal-hal jasmani akan ikuti. Amin. Yes. Amin. Nah, yang ketiga, siapa orang yang mudah disesatkan? Itu orang yang mendengar hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, Ya. menyenangkan telinga, mencari omongannya sejuk, kalau dia menasihati sejuk gitu. Hanya orang mendengarkan dirinya sendiri, untuk mendengar hanya untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan telinga. Nah, soal itu jangan terlalu mendengar berita yang lain selain firman kerajaan. Jika firman menyinggung, berarti ada sesuatu yang diperbaiki dalam diri kita, yang harus berubah. Amin. Jangan takut dengan teguran, karena teguran dan didikan itulah fungsi daripada firman. Ada berapa macam? Ada 4 macam. Baca dalam Timotius 3 ayat 16. Nanti kita tahu ayatnya. Timotius 3:16 katanya. Tapi 1 Timotius, 2 Timotius. Mau baca? Hah? Salah tu baca 2 Timotius 3 ayat 16 kalau nggak salah, atau 1 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Next time mesti lebih canggih ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam Ada kebenaran. berapa macam? 4. Ada 4. 4. Untuk apa? Mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ya. Ketiga, untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Dan keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kalau kita mendengar firman dan menolak hal ini, lebih baik walk away aja, nggak usah mendengar firman. Karena ketika kita mendengar firman, maka fungsi firman ini adalah 4 ini. Mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau mudah tersinggung, tidak mau apa? Kalau mudah tersinggung, tidak mau dinyatakan kesalahan, jangan ke gereja, jangan mendengar firman. Karena itu fungsi firman. Atau untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuannya tidak mau berubah, oh saya memang sudah begini, saya nggak bisa berubah dari dulu. Nah, seperti Tuhan Yesus saja itu namanya. Tapi Tuhan Yesus yang salah. Itu namanya bodohnya orang bodoh. Dablek namanya. Karena dia mau seperti Tuhan Yesus tapi dalam hal yang
Buruk. salah yang buruk dalam hal dosa. Kalau mau seperti Tuhan Yesus harus suci, harus kudus. Oh, saya sudah begini, saya tetap diberati. Hehe, belum waktunya. Saya bilang gitu. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Kalau kamu merasa nyaman pada waktu melakukan kesalahan, tunggu waktunya Tuhan. Bukan berarti saya mengancam, tetapi segala sesuatu akan apa yang kita tabur akan dituai. Yes. Yes. Amen. Mungkin belum dituai di pas kita mati, tapi nanti akan dituai di ketak ratap dan ketak gigi. Ya. Sebab itu hati-hati. Amin. Amen. Yes. Nah, harus memperbaiki kelakuan. Ketika kita mendengar firman, maka kita harus memperbaiki kelakuan. Dan keempat, harus apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga pada saat orang mendidik dalam kebenaran, maka akan menjadi orang righteousness, menjadi orang-orang benar. Ya. Yang keempat, itu apa? Orang yang tidak suka kebenaran. Nah, ini dia. Tidak suka mendengar kebenaran berarti dia tidak suka firman. Iya. Kalau dia juga tidak suka firman, berarti dia suka dengar apa? Opini masyarakat. Kalau dia tidak suka kebenaran firman, maka dia suka opini masyarakat. Dia lebih suka mencari apa kata orang. Dia lebih suka mendengar apa kata orang menurut si A, si B, si C, si D. Maka akan mudah disesatkan. Kenapa? Iya, Karena iya. roh kebenaran tidak dapat beroperasi dalam dirinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada spirit of error yang Iya. beroperasi. Nabi palsu dan fake prophet akan nampak kelihatan dari buahnya, Ya. dari hidupnya. Iya. Nabi palsu itu tidak pernah jadi nabi, makanya palsu. Makanya palsu. Betul? Kalau nabi Betul. palsu itu dia belum pernah jadi palsu, Belum pernah jadi nabi. belum pernah jadi palsu, belum pernah jadi nabi, makanya sebut nabi palsu. Itu namanya fake prophet. Tapi nabi sesat mungkin dia dulu benar, Jadi nabi. pernah jadi nabi, tapi karena punya kepentingan sendiri, kayak Bileam, punya kepentingan sendiri, takut dan sebagainya, sehingga dia membelokkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Amin. Jadi hati-hati, ada nabi palsu, dia belum pernah jadi nabi, jadi hamba Tuhan. Banyak kan hamba Tuhan, gelarnya sekolah teologi ya, tapi nggak pernah sekolah di mana-mana. Gitu. Itu semuanya perlu sekolah. Ya, bukan berarti kita mengecilkan teologi ya, tapi kita perlu ada teologi ya, karena itu dasar. Tapi pada saat saya mengenal tentang kebenaran ini, maka teologi saya, kebenaran tentang firman Tuhan saya yang lama, saya buang sampah, seperti Paulus. Kenapa? Karena untuk mengisi dengan anggur baru, maka kita harus ganti kirbat dengan kirbat yang Yes. baru, Yes. dengan tempat yang baru. Jadi sebenarnya tidak bisa kita berkata bahwa, oh saya sudah mempelajari doktrin ini selama puluhan tahun, saya sudah menjadi hamba Tuhan 40 tahun, 70 tahun. Tetapi kalau kehidupan kita tidak berubah, tidak ada suatu penyingkapan, hidup kita masih stres, hidup kita masih gundah gulana, kita masih bingung, berarti kita masih belum menghidupi kerajaan Allah. Ya. Berarti kita masih hidup dalam kerajaan dunia. Ya. Dan itu sudah mungkin kita menjadi hamba Tuhan yang expired, hanya jabatan. Sebab itu mungkin juga kita menjadi hamba Tuhan yang sesat sebenarnya. Karena apa? Karena kita memimpin orang-orang yang sesat. Karena kita akan masuk dalam Matius 7 ayat 21 itu, bahwa kita menjadi hamba yang sesat. Kita hanya merasa bahwa kita hamba Tuhan, masih hamba Tuhan, tetapi kita tidak mau memandat Tuhan. Kita masih dengan cara pola yang lama, tidak mau berubah kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itu apa? Growing. Ya. Penyingkapan itu growing, Ya. pewahyuan terjadi. Sebab itu jangan terlalu takut. Takut boleh, kita harus waspada, tetapi bukan berarti kita menjadi tidak terbuka main kita dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui aliansi ini saya dibukakan banyak sekali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bisa lihat bahwa setiap firman Tuhan antara yang satu dan yang lain tidak saling bertentangan, tetapi saling membantu dan saling menunjang dan saling melengkapi, sehingga firman Tuhan itu menjadi yes dan amin. Yes. Sebabnya firman Tuhan tidak boleh ditantang. Sebab itu sebabnya firman Tuhan tidak boleh diragukan, karena firman Tuhan yes dan amin. 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 Nah, terima firman Tuhan secara kebenaran, maka kita akan mendapatkan pewahyuan yang lebih dahsyat lagi. Yes. Setiap pewahyuan ketika haus dan lapar akan firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan. Yes, amin. Dikatakan dalam Matius 5 bahwa berbahagialah siapa yang haus dan lapar, maka dia akan dikenyangkan. Yes, Amin. Nah, kalau kita haus dan lapar akan kebenaran,
maka kita akan dikenyangkan. Yes. Kalau kita haus dan laparkan uang, capek akhirnya, frustasi akhirnya, betul? Ya. Kalau kita lapar dan haus akan uang, kita kejar uang akan terus lari pada kita. Ya. Kita akan capek, kita akan lelah, kita akan frustasi, kita akan burn out. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, Tuhan akan mendekat pada kita. Amin. Bukan Tuhan mendekat sebenarnya, Yes. Tuhan tetap di sana. Dan kita terus mendekat pada Tuhan. Amin. Dan terus terang, ketika saya berada di aliansi ini, setiap hari saya menyukai firman, roh saya bergelora. Sebab itu apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, dan bagaimana kita mendengar, itu sangat Yeah. penting sekali. Yes. Untuk mengetahui seseorang, apakah dia bergairah dengan Tuhan, apakah dia rohani, tinggal kita lihat dari kata-katanya, kata-kata apa yang keluar, atau apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, maka kita akan tahu tentang kerohanian. Jadi dikatakan suatu penipuan atau suatu kebohongan kalau dia bilang bahwa dia bergelora, bersemangat tentang Tuhan, tapi tidak pernah mendengar Tuhan. Setiap hari kita harus mendengar. Ya. Dan saya imbau kepada anak rohani juga, dengar firman Tuhan setiap hari. Sebab itu saya selalu tanya mereka, firman Tuhan apa yang buat pada hari ini. Karena Tuhan selalu berbicara. Saya waktu terkonek dengan aliansi ini, saya sempat bingung. Terus nanti deh kalau saya pulang ke Amerika, terus apa yang saya harus dengar? Dikasih 3 buku, dikasih MP3, dan ada YouTube juga. Setiap hari di aliansi ini kita menyukai firman. Yeah. Firman yang sama kita dengar berulang-ulang, tidak membosankan. Justru pada saat kita digging lagi, kita gali lagi, Tuhan bukakan lagi, Tuhan bukakan lagi, sehingga terus masuk. Yeah. Kalau tidak mengerti, that's fine. Coba katakan yes and amin. Ya. Biar seperti Maria, dia tidak mengerti, simpan dalam hati. Yeah. Pada saat satu saat Tuhan akan bukakan. Penyingkapan akan terjadi. Amin. Amin. Nah, sebab itu kita ke gereja bukan hanya memenuhi kewajiban agama, atau menunaikan ibadah, istilahnya gitu. Ya. Tapi kita ke gereja untuk menemukan kebenaran, untuk Yeah. diubahkan. Yeah. Sehingga apa? Sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Ya. Yes. Ingat, Tuhan sedang mengaudit gerejanya. Tuhan sedang mengaudit orangnya. Ya. Waktu di Babel, maka diambil understanding-nya. Oleh sebab itu terjadi misunderstanding, sehingga menjadi kacau. Jika hamba Tuhan suka berkhotbah, bukan karena membawa kebenaran, hanya berbicara, memotivasi dan pintar ngomong, maka hati-hati, Tuhan sedang mengaudit. Pengkhotbah yang benar, dia bilang begini, pengkhotbah yang benar harus berani untuk tidak diundang lagi. Jika yang mendengar firman yang diberitakan tidak mau berubah, dan saya akan buktikan. Kalau tidak mau berubah, lebih baik jangan undang saya. Karena apa? Karena akan capek-capekin. Saya harus pergi tempat yang mungkin jauh atau sebagainya. Tapi kalau mau berubah, benar. Dan bahkan pernah anak rohani saya pernah satu kali menawarkan, Dad, ini ada yang mau ikut aliansi kita. Dan saya tahu hidupannya tidak benar. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Bukan saya merasa suci atau kudus, tapi pada saat mau masuk dalam aliansi ini bukan gereja-gerejaan. Tapi kalau mau hidup benar, mau berubah, mau diubahkan, boleh. Tapi kalau masih mau tetap dalam hidup dosa, hidup tidak benar, saya bilang lupakan, cari gereja yang lain aja. Bukan berarti saya mengecilkan gereja yang lain, tapi kalau kita mau berubah, kalau kita mau mendengar firman dan mau ibadah, kita harus berubah. Yeah. Itu namanya ada hormat dan takut akan Tuhan. Yes. 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 Kalau kita beribadah tapi tidak berubah, berarti kita tidak hormat dan takut akan Tuhan. Ya. Oke, baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 6. 1 Yohanes 4 ayat 6. Agak lari kemana-mana, tapi kebenaran firman ya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 6. Ya. Kami berasal dari Allah. Hmm. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak akan mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yeah. Mudah sekali untuk membedakan antara roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kalau dia mau mendengar tentang kebenaran, artinya apa benar itu? Kebenaran, karena kita tidak benar, mau dibenarkan, Ya. mau diubahkan. Kalau dia tidak mau diubahkan, berarti dia
mempunyai roh, tidak mempunyai roh kebenaran. Yes. Dalam NASB-nya, 1 John 4:6 dikatakan bahwa we are from God. He who knows God listen to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Jadi tanda spirit of error adalah tidak mau mendengar tentang kebenaran. Yeah. Gereja jangan anti untuk membuka dosa atau menegur dosa, karena yang ditebus oleh dosa oleh Yesus adalah sin nature. Tapi kita masih punya sin habit. Yeah. Sehingga apa? Sehingga perlu ditransformasi atau mindset pikiran kita. Yeah. Dan bahkan dikatakan dalam TPT-nya Yohanes 14 ayat 15-16. TPT-nya ada satu note. Saya suka dengan TPT atau New Version. Kadang-kadang suka ada note di penambahan. Dikatakan bahwa Yesus menyelamatkan dari guilty of sins, rasa bersalah, tuduhan. Yesus menyelamatkan, tetapi Roh Kudus, sebabnya Yesus menjadikan seorang penolong, seorang penghibur, itu savior apa? Penebus dari tingkah laku kita, sehingga kita tertuju pada melakukan hanya kebenaran, melakukan hanya perintah obey, melakukan kehendak Tuhan. Itu fungsinya Roh Kudus. Sebab itu kalau dia bilang bahwa dia punya Roh Kudus, tapi dia masih suka hidup tidak kudus, mungkin itu bukan Roh Kudus, tapi itu Roh Kudus. Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Karena apa? Karena tetap masih ngerokok, tetap masih melakukan tidak benaran. Itu namanya Roh Kudus, bukan Roh Kudus. So, pada saat dia punya Roh Kudus, maka dia menyukai untuk melakukan kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya fungsi Roh Kudus ketika saya belajar itu ada dua. Satu, untuk mengasihi Yesus. Dengan Roh Kudus kita mengasihi Yesus. Yang kedua, dengan Roh Kudus kita diajar, didisiplin untuk mau melatih training kita untuk melakukan kehendak Bapa. Fungsi itu. Sehingga kita menjadi apa? Seperti Yesus. Kesukaanku adalah melakukan makananku adalah kesukaan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itulah goalnya daripada Roh Kudus. Amin. Dengan punya Roh Kudus bukan berarti kita bisa merinding-merinding atau bisa bahasa macam-macam, bukan, tapi itu fungsinya. Oke, coba baca dalam Roma 12 ayat 2-3. Roma 12 ayat 2-3. Roma 12 ayat 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ada proses. Sehingga apa? Kita membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dari yang baik dapat membedakan kehendak Allah, ini kehendak Allah atau bukan, terus berkembang menjadi apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, sehingga apa? Hingga kita menjadi sempurna. Kita bisa hidup kudus, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Amin. Kita hidup kudus pada kesempurnaan. Sebabnya hidup orang benar dari apa? Bagai apa? Lambang tengah apa? Cahaya orang benar akan semakin brighter and brighter. Saya orang benar, hidup orang benar akan daripada kekuatan pada kekuatan, bukan menuju kekuatan, tapi dari kekuatan pada kekuatan, semakin dikuatkan, semakin disempurnakan. Nah, yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi apa? Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga apa? Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Firman ini untuk orang yang sudah percaya, bukan untuk orang yang tidak percaya, tapi untuk orang yang percaya. Yang menyuruh untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita hidup dunia, tapi jangan
hidupnya. Ya. Yes. Walaupun sudah menjadi orang percaya, tapi harus terus diubah dan diproses. Ya. Dan ini tanggung jawab kita, bukan Tuhan. Ya. Mindset yang harus berubah, itu tanggung jawab kita Ya. sebagai orang yang lahir baru. Ya. Kalau seperti halnya orang, berubahlah. Yang berubah itu bukannya yang ngomong, betul? Tapi yang mendengar itu yang harus berubah. Iya. Berubahlah, bukannya yang bicara yang harus berubah, tapi orang yang mendengar itu yang harus berubah. Ya. Nah, berubah itu bukannya urusannya Tuhan lagi, tapi Yes. kita yang harus mau Yes. berubah. Yes. Tanggung jawab kita sebagai orang yang lahir baru, walaupun kita memiliki roh yang baru, tapi kesukaannya masih sama seperti dunia, masih berarti masih ada sins habit, sifat kedagingan. Kita harus mengalami pembaruan. Ya. Karena ketika kita percaya Yesus, tidak otomatis pikiran kita menjadi baru, tapi harus mengalami proses diperbarui, Ya. renewing mind, Ya. pembaruan budi, pembaruan pikiran. Orang percaya Yesus tapi masih punya sin habit, sehingga bisa iri hati. Sehingga apa? Seperti dalam Galatia 5 ayat 19-21, Paulus mengingatkan walaupun sudah menjadi orang percaya, tapi jangan menjadi serupa dengan dirinya, yaitu mempunyai sin habit. Ya. Apa itu sin habit? Apa itu perbuatan daging? Apa? Cabulan, cemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini bukannya kita nyembah patung, bukan, tapi yang melebihi atau menggantikan Tuhan. Kita mengutamakan yang lain daripada Tuhan, itu namanya penyembahan berhala. Sihir itu apa artinya? Berusaha untuk memanipulasi, berusaha untuk bisa mengubah pikiran orang dan sebagainya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, suka ngadu domba, ngomong tidak benar, ngomong si A B, ngomong si A bilangnya C, ngomong si B bilangnya D. Nah, itu berarti roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Kemabukan ini bukannya soal mabuk minum anggur atau macam-macam, tapi kemabukan tentang mabuk harta, mabuk apa? Cinta. Mabuk cinta. Itu kali jatuh cinta. Mabuk cari nama, popularitas, mabuk apa saja yang melebihi yang sehingga kelewatan, itu namanya mabuk, kemabukan namanya. Pesta pora dan sebagainya. Kalau tidak ada di antara semuanya itu, tapi masih tetap berlaku, namanya dan sebagainya, itu ada semuanya. Yang tidak ada semua itu berarti dan sebagainya ada. Ya, dan sebagainya itu ada ratusan ribu. Jadi kalau bilang, oh saya nggak ada di situ, berarti dan sebagainya ada. Ya. Nah, ternyata semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita masih dalam kedagingan, maka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan bisa enter to the kingdom. Terus apa lagi? See to the kingdom, cleansing in the kingdom, and be qualified in the kingdom. Ya, nanti ada ini lagi, keterangan lagi itu. Jadi ingat aja, enter, see the kingdom, enter the kingdom, cleansing in the kingdom, and qualification in the kingdom. Amin. Nah, mindset kita bukan datang ke gereja, tapi mindset yang diubah oleh firman dan roh, bukan dengan minyak urapan kita. Yang kelima, orang apa? Karena tidak dibangun dalam apostolic doktrin atau sound doktrin namanya, atau doktrin yang sehat. Orang yang mudah disesatkan adalah orang yang tidak dibangun dalam apostolic doktrin. Saya bicara tentang doktrin ini bukan tentang doktrin sinode atau gereja tertentu, tapi doktrin para rasul, doktrin yang membangun penginjilan, itu meletakkan atau memperkenalkan seseorang kepada Kristus. Tapi apostolic doktrin itu membangun bangunan dengan dasar Kristus yang sudah ditanam atau yang sudah ditaruh oleh penginjil. Jadi satu kerjasama yang sangat bagus sekali. Kita perlu seorang penginjil, tapi kita juga perlu seorang apostolik, seorang kerasulan, sehingga dia bisa membangun di atas batu karang. I will build my church, kata Tuhan Yesus. Ya, coba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, tapi kebanyakan. Tapi saya mau katakan saja bahwa 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu adalah orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Nanti bisa cek dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu tentang nasihat Paulus
kepada Timotius tentang cara hidup orang yang tidak benar. Iya. Tapi dalam ayat 10 itu untuk Timotius. Dia mengatakan apa? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kenapa? Karena seorang bapak bicara pada seorang anak. Iya. Dalam 2 Timotius NKJV-nya juga dikatakan demikian, bahwa NKJV-nya, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose of life, faith, long suffering, love, perseverance. Nah, orang yang menjadi hamba uang tidak akan mengalami masa suka. Ya. Kalau dia menjadi hamba Tuhan, maka dia akan mengalami masa suka. Yes. Orang yang tidak terlepas dari hamba uang, karena uang itu dia menjadi hamba yang baik, tapi akan menjadi tuan yang jahat. Iya. Ya. Itu hati-hati. Bukan berarti saya tidak suka uang. Saya suka uang dan saya suka mencari uang, tapi jangan sampai cinta uang. Ya. Karena kalau cinta uang, maka kita akan menjadi blind money debt. Betul ya? Cinta buta, blind money, apa? Cinta uang buta gitu. Cinta uang buta. Cinta uang, karena cinta uang itu akan membutakan. Sama seperti cinta. Cinta itu membutakan. Untuk saya tidak buta waktu cintai, sehingga saya bisa melihat apa yang saya cintai. Amin. Amen. Itu kata-kata filosofi. Oke. Jadi doktrin ini bukan doktrin gereja, tapi doktrin yang dipercayakan Tuhan kepada para rasul. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan Iya. dalam persekutuan. Iya. Jadi kita harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Iya. Jangan tetap dalam intermediate, pengajaran yang lama, tapi harus naik, harus menyukai hal yang keras, jangan cuma suka susunya doang, jangan cuma suka susu saja gitu maksudnya, tapi kita harus mau makanan yang keras juga. Iya. Itu apa? Pengajaran rasul-rasul. Karena pengajaran rasul itu apa? Merobohkan, menghancurkan, dan juga membangun, mendirikan, membentuk, men-shape, amin, Amen. memisahkan. Nah, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Amin. Amen. Sebab itu kita harus continue dengan apostolik doktrin. Iya. Kita harus tetap ada doktrin para rasul dan doktrin Kristus. Iya. Karena Kristen itu adalah inti utamanya apa? Nah, sini. Christ in us and we are in Christ. Iya. Kita dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Amin. Hal mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu mengumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Mengalami pure doktrin melalui orang tua rohani. Iya. Menyukai untuk mendengar firman harus lebih banyak dibanding mendengar berita. Jangan menjadi orang Kristen jalanan, tapi menjadi sons in the house. Yes. Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Tadi kata bahwa sebab itu marilah kita tinggalkan asal-asal pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Iya. dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan. Bukan berarti kita tidak boleh baptis dan harus dibaptis. Kalau kita percaya harus dibaptis kalau punya kesempatan. Kalau tidak punya kesempatan ya nggak apa-apa. Orang yang rumah sakit kalau dia percaya terbaring dia harus dibaptis. Karena baptis itu sebagai tanda. Dan juga ajaran apa pertumbuhan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Doktrin yang sehat atau ilahi membuat kita bertumbuh Yes. pada kedewasaan rohani. Iya. Yang keenam, yang suka minum susu. Nah, ini dia. Orang yang suka minum susu tadi saya sebutkan bahwa itu yang mudah disesatkan. Dia suka makanan keras karena untuk menyenangkan telinganya saja. Tidak mau dibentuk, tidak mau ditransformasi. Iya. Karena apa? Karena kita suka ngedot. Kita suka ngedot tapi bilang dewasa atau berkhotbah, itu namanya salah. Itu namanya bayi ajaib.
Amin. Jangan menjadi bayi ajaib, tapi bayi yang bertumbuh Ya. menjadi apa? Anak laki-laki yang dewasa. Dalam Yesus hanya ada kepastian, bukan mudah-mudahan, Amin. sehingga tidak perlu bingung. Yes. Perbuatan baik bukan untuk menentukan kita masuk surga, tapi menentukan reward kita. Amin. Amin. Dan mengekspresikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Ya. Karena itu kepastian yang pasti. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak ada keraguan, Yes. tegas Amen. dan jelas, tidak abu-abu. Ya. Dusta selalu menempatkan dirinya dalam posisi dalam kebenaran, tapi akan terungkap. Sebab itu biarlah jangan ada dusta di antara kita. Ya. Amin. Kita harus clear, and pure. Yang ketujuh, orang apa yang mudah disesatkan, itu orang yang tidak mau hidup menuruti instruksi dari rumah Allah. Memang ada firman Tuhannya bahwa kita tidak perlu diajar, tapi itu case tertentu. Katakan itu case tertentu. Yes, tentu. Karena kita perlu tetap diajar. Kita ada namanya chain of command. Pengumpahan minyak, Roh Kudus memakai minyak untuk mengurapi. Beda dengan minyak urapan. Minyak yang dipakai dan dipercayai dapat melakukan sesuatu yang dahsyat. Supaya jangan tersesat, perhatikan apa yang kita dengar dan siapa yang kita dengar. Karena hanya di rumah Tuhan ada orang yang Tuhan. Amin. Dengan standar Amin. clean, clean, and pure dalam 4M. Ya. Ya, berkorban itu gampang, tapi hidup dalam standar Tuhan itulah yang harus dimiliki. Ya. Ya. Yang itu dalam 2 Korintus 4 ayat 12, maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat dalam kamu. Maut itu giat, kematian itu giat dalam hidup. Sebetulnya kita harus giat juga untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan lagi kita main-main di akhir daripada akhir ini, karena akan datang akhir daripada tanda zaman. Tanda zaman itu hanya penyesatan. Mau bekerja dalam kita, tapi kehidupan di dalam kita bekerja secara aktif. Maut bekerja dalam kita, tapi kita harus melepaskan kehidupan lama kita. Ya. Kita berjalan di dalam kehidupan roh. Kematian daging harus kita singkirkan. Yes. Mati dalam keegoisan, Ya. memunculkan kehidupan. Kalau orang tua selalu berkorban untuk anak, apa saja akan diberikan pada anak. Dan jangan pernah mensalahartikan tentang kebaikan orang tua. Mam Tatin pernah kasih satu ilustrasi, satu keluarga, ada beberapa anak makan ikan, tuang ikan, anaknya dikasih daging ikan, hingga akhirnya mamanya tidak dapat ikan, mamanya cuma makan apa? Kepala ikannya. Dan anaknya berpikir, wah, orang tua saya, mama saya suka kepala ikan. Hingga pas suatu hari ulang tahun atau di hari-hari tertentu, anaknya memberikan kepala ikan. Ketika dia dapat kepala ikan, dia nangis. Karena kepala ikan itu bukan karena dia suka, tapi bukti aku mau mendapatkan sesuatu yang jelek sekalipun, asal anak saya bisa makan, asal anak saya bisa hidup. Sebab itu kita harus hormat, honor pada orang tua, honor pada Tuhan, honor pada orang tua rohani kita. Kalau kita bisa hormat kepada Tuhan, nanti apa? Hormat dan takut. Hormat dan takut itu satu menunjukkan tentang honor. Hormat dan takut artinya apa? Artinya tidak pernah sedikit pun punya pikiran buruk. Itu maksudnya hormat dan takut. Kalau kita bisa hormat sama Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan perbuat itu adalah selalu baik buat kita.
Jangan sampai berpikir bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu menghajar kita. No, bukan artinya menghajar, tapi mendisiplin arti sesungguhnya. Karena sesungguhnya artinya disiplin. Tidak pernah ada seperti Bapa di surga. Kita punya 3 Bapa. Bapa di surga, Bapa jasmani, dan Bapa rohani. Saya sebagai anak rohani, saya sebagai anak Allah, dan saya sebagai anak kepada, saya masih punya Bapak in-law namanya, father in-law. Saya tetap masih hormat. Tidak pernah sedikit pun punya pemikiran salah. Itu namanya hormat dan takut. Karena orang tua, Bapak, tidak pernah berbuat jahat pada anaknya, tapi ingin membuat anaknya menjadi lebih baik. Apa dibilang pada anak, itu yang terbaik buat anaknya. Ada Bapak tahu, tanpa sebelum meminta pun, Bapak di surga tahu apa yang kita butuhkan. Tujuan hidup kita menyembah Tuhan agar mengimpatasi kehidupan, bukan untuk kepentingan kita, tapi hanya untuk mengimpatasi kehidupan. Amin. Saya mau tutup. Biarlah di akhir zaman ini kita punya hormat dan takut akan Tuhan. Hormat dan takut pada siapa yang tidak dipercayakan. Hormat dan takut pada dalam pernikahan. Hormat dan takut dalam pertemanan. Hormat dan takut dalam hal apapun. Terus hidup dalam clean and pure pada siapapun. Dalam marriage, dalam hal money, dalam hal motif, dalam hal moral. Jadi ini semua membatasi kehidupan kita sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran. Pada saat kita hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan mudah disesatkan. Bapa kami di surga, hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap yang mendengar firman Tuhan ini dibukakan Tuhan. Kami mempunyai rasa hormat dan takut akan Kami. Kami mempunyai rasa benar-benar honor to you, Lord, because you are so beautiful, you are so awesome. Sehingga kami boleh mempunyai hati yang murni, hati yang suci, hati yang suka mendengar, suka dibentuk, suka ditegur. Sehingga kami boleh menemukan Bapa rohani, menemukan rumahnya Tuhan, bukan gereja-gerejaan. Tidak zamannya lagi kita mencari gereja-gerejaan, hanya beribadah hanya untuk menunaikan ibadah seperti hal yang lainnya. Tapi biar kita beribadah karena kita mempunyai rasa haus dan lapar, menyukai firman Tuhan untuk merubah kita, hidup kita. Kita suka diproses, karena no proses, no progress. No progress, no reward. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bukan seturut kehendak kami, tapi seturut kehendak Engkau Tuhan. Biar kami masing-masing mempunyai volunteer, freely, mempunyai keinginan untuk dibentuk, memberi diri kami taat, obedience yang penuh, the full obedience in us, Lord. Because that we need the Holy Spirit in us, dwell in us, hidup dalam kami, menguasai hidup kami. Engkau benar-benar menjadi Raja dalam hidup kami, tata dalam hidup kami, Bapak. Menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang butuh apapun struggle mereka Tuhan dalam soal ekonomi. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Janganlah engkau khawatir. Kalau Tuhan berkata jangan engkau khawatir, berarti bisa untuk tidak khawatir. Hanya kita hanya merealisasikan, meng-aware, mempunyai kesadaran hidup di dunia apa. Kalau kita hidup dalam kerajaan dunia, maka ada kekhawatiran, ada kecewa, ada takut, ada gundah gulana, ada iri hati dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup dalam awareness, kesadaran bahwa kita hidup dalam kerajaan surga, maka damai, sukacita, dan juga kebenaran dalam Roh Kudus akan menjadi bagian kita. Ya, kita hidup di mana, dunia mana, kerajaan dunia atau kerajaan surga. Kita mau berdoa biar semuanya hidup dalam kerajaan surga, sehingga mereka bisa melihat, mereka bisa masuk dalam kerajaan surga, mengalami kerajaan Allah di bumi ini, mengalami kerajaan Allah sekarang ini Tuhan, dalam nama Yesus, mengimpartasikan kerajaan Allah turun atas mereka, dan mereka mau diubahkan. Mereka punya pola hidup yang lama diubahkan, pola hidup kedagingan diubahkan menjadi hidup dalam roh, karena roh itu menghidupkan. Dalam nama Yesus, aku berdoa.
memberkati mereka semua. Haleluya. Amin. Amin.